Perkenalkan, namaku Sandi. Saat itu, aku masih sekolah SMP. Rumahku ini cukup luas, dan ada pekarangan depan dan belakang. Bapakku memiliki sebuah ruangan khusus, atau bisa disebut kamar khusus, yang hanya beliau dan gurunya saja yang boleh masuk kamar tersebut. Suatu pagi saat aku mengintip kamar itu, dari lubang kecil di pintu, ada sebuah bayangan putih di belakang bapakku. Namun lama-lama kabut itu berubah menjadi macan. Sontak aku teriak, "Pak, awas ada macan!" Bapakku kaget dan langsung keluar kamar. Dia langsung bilang padaku, "Kalau itu yang jagain kita selama ini. Dan nanti aku akan dikasih tahu sesuatu." Beliau bilang jika nanti dia akan jadi peliharaanku. Sambil mengusap-usap rambut kepalaku, macan putih dengan loreng hitam itu menghilang menjadi asap dan masuk ke salah satu keris di kamar tersebut. Aku yang masih kaget, digendong oleh bapakku dan tertidur. Ketika aku terbangun di sore hari, terdengar suara duar. Aku pun menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata ada kecelakaan di depan rumahku, antara mobil dan motor. Pengendara motor sampai terlempar ke pagar depan rumahku dan meninggal di tempat. Pada malam harinya, bapakku dan gurunya mengadakan doa bersama untuk kematian si korban kecelakaan. Katanya biar arwahnya tenang. Namun aku tidak begitu peduli. Besoknya aku bangun jam 3 subuh. Kebetulan hari Minggu. Kalau dulu dari waktu subuh itu sudah ada film-film kartun seru. Aku jalan ke kamar mandi, yang memang letaknya di belakang rumah, dan dekat dengan kamar mistis yang aku ceritakan di awal. Sayup-sayup terdengar suara minta tolong. Dan dengan berani, aku buka pintu ke arah belakang rumah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aku balik ke kamar paling depan. Dan itu adalah kamarku. Terdengar suara minta tolong dengan jelas. Ngomong-ngomong, aku memelihara monyet di depan rumah. Dan monyet itu pun teriak-teriak tidak jelas saat aku membuka pintu rumah, yang langsung mengarah ke pagar dan jalan. Tercium bau darah segar dan sambil bergumam, "Siapa sih yang minta tolong pagi-pagi begini? Tolong dek, tolong di sini." Ketika itu aku melihat seperti bayangan orang yang meninggal tadi sore, dengan muka hancur penuh dengan darah. Karena emang aku bukan penakut, aku jawab aja, "Pergi sana, ini rumahku bukan rumahmu." Meskipun agak merinding bilangnya, "Hei." Seketika itu, aku melihat macan putih yang kemarin aku lihat di kamar mistis muncul di sampingku. Macan itu seperti ingin menerkam si bayangan hitam tadi. Dan tiba-tiba bayang itu pun menghilang. "Wah, hebat sekali kau macan. Aku kasih kamu nama si putih ya," ucapku. Macan itu pun hanya melihatku seperti kucing lucu. Ketika aku mau memegangnya, ia pun langsung menjadi kabut dan masuk ke dalam rumah. Dan monyetku juga sudah tidak teriak-teriak lagi. Aku balik ke kamar lagi dan menonton TV. Siangnya ayahku memanggil dan menyuruhku meminum air yang sudah diberi doa oleh gurunya. Sebelum aku minum, ayahku menunjukkan keris dan keluar semacam jin dengan perawakan tua. Ayahku bertanya, "Lihat yang bapak keluarkan gasan?" "Iya pak, lihat kakek-kakek tua kan," jawabku. Lalu aku pun disuruh minum air doa tadi. Selesai minum, ayahku bertanya padaku lagi, "Apakah masih bisa melihat kakek yang tadi?" "Masih pak. Itu lagi berdiri di situ kan," jawabku. "Padahal air itu untuk menutup mata kamu. Tapi kamu masih bisa lihat. Bapak takut kamu banyak yang gangguin," ucap bapakku. Semenjak itu, si putih diberikan padaku untuk menjagaku. Sejak kejadian itu, mataku menjadi agak sensitif dengan hal-hal gaib. Hari berikutnya adalah hari Senin. Sampai di sekolah aku langsung gabung dengan gangku. Di sekolah aku tipe orang yang tidak terlalu mencolok. Saat itu, aku sama sekali tidak dekat dengan cewek sama sekali. Tapi ada cewek yang aku taksir. Namanya Anita, dia cantik banget, tubuhnya mantap. Singkatnya, ketika pelajaran IPA, kita semua pergi ke laboratorium di pojok sekolah. Ketika dibuka, ruangan itu ada cewek rambut panjang di atas lemari, tempat penyimpanan barang.
Pertama lihat agak kaget, karena kepalanya yang bergerak ke kiri dan kanan, dengan lidah yang menjulur ke bawah. Sepertinya cuma aku saja yang bisa lihat dia. Sambil agak melamun, teman baikku namanya Caca menegurku. "Woi San, kenapa kamu lihat ke atas lemari aja?" "Lihat apa sih?" kata Caca. "Kagak ada apa-apa kok Kak, cuma agak ngantuk doang," jawabku. "Ya udah ayo masuk," kata Caca sambil menarik tanganku. Caca ini temanku sejak masih taman kanak-kanak. Orangnya cantik, putih, badannya jangan tanya. Cuman aku menganggap dia sebagai teman saja sih. Lalu masuklah aku ke laboratorium. Dan harus melewati lorong yang atasnya tuh ada Mbak Kunti. Air liurnya menetes mengenai teman-temanku. Tapi anehnya, mereka tidak merasakan air liur dari Mbak Kunti tadi. Aku meletakkan buku di atas kepalaku, supaya tidak terkena air liurnya saat di dalam. Suasananya makin gak enak karena memang ruangan ini sudah lama tidak dipakai. Dan baru-baru ini dipakai untuk laboratorium. Mataku tidak tertuju pada guru, tapi ke Mbak Kunti yang tadi. Aku diam dan pusatkan pikiran. Seketika itu si putih muncul di sampingku. Dia melihat ke arah Mbak Kunti dan mengaum keras. Seketika Mbak Kunti pun menghilang dari lan. Ketika itu si putih tiduran di sampingku. Dan aku mengusap-usap bulu halusnya. Kebetulan aku duduk di paling belakang. Jadi gak ada yang tahu. Bisa diambil kesimpulan, jika gak semua jin itu jahat, ada juga yang baik dan macam-macam bentuknya. Suatu ketika jam olahraga. Ketika itu gengku ada 5 orang. Ivan, Kevin, Bone, Marwan, dan aku. Waktu itu aku masih SMP, yang namanya mengintip cewek itu bukan hal yang tabu. Sehabis olahraga, gengku berencana mengintip gengnya Anita. Ada Sinta, Hani, Lani, dan Anita. Kita semua masuk ke WC pojok, membawa tangga yang sudah kita siapkan sebelum mereka masuk. Gak lama terdengar suara cewek masuk WC. Satu persatu temanku sudah mengintip, dan tinggal aku saja yang tersisa. Ivan mengisyaratkan untuk naik. Saat aku naik melewati tembok pembatas, tiba-tiba ada muka Mbak Kunti yang di laboratorium. Aku kaget dan spontan teriak dengan keras. Sandi ngintip, kata cewek-cewek yang ada di dalam WC. "Bego lusar, ngapain teriak?" kata Ivan. "Duh San, kenapa kamu dari? Panjang ini urusannya nanti," Boni nambahin. "Tadi aku lihat setan sumpah." Ketika kulihat lagi ke atas, Mbak Kunti tadi sudah tidak ada. "Tuh mereka pasti bakalan lapor ke guru dah," ucap Marwan dengan muka takut. Ketika kita semua saling pandang, geng Anita menyorak kami karena telah mengintip mereka. Singkatnya kita semua masuk ruangan BP dan dikasih peringatan. Sejak saat itu, aku jera untuk mengintip lagi. Waktu balik aku disamperin oleh Caca dan dia bertanya, "Ngapain si San pati ngintip mereka segala? Kalau mau lihat, ayo ke rumahku," ucap Caca sambil menarik tanganku.